kedua, apa tujuan diadakannya eskul di sekolah kita terkait eskul yang sudah ada sebelumnya seperti olahraga atau kesenian begitu. Ya, dalam hal ini SMP 4 Rambang sebelum kita melaksanakan eskul English ini, sementara di SMP 4 kita ini baru ada 4 eskul. Ya, pertama itu pramuka, karena pramuka merupakan eskul wajib, sehingga semua siswa wajib ikut pramuka. Yang kedua eskul olahraga. Eskul olahraga ini ada penjaringan bagi siswa yang berminat mungkin di bola futsal, ada juga mungkin di bola voli dalam hal ini. Ada juga sebagian siswa kita eskulnya di luar sekolah, yaitu mengikuti kegiatan pencak silat. Ada beberapa anak kita yang ikut pencak silat. Dalam hal ini itu eskul mandiri karena berbayar. Kemudian ada lagi eskul kesenian. Dalam hal ini anak-anak diharapkan lebih pintar bisa menari, menyanyi, mungkin bermain musik. Yang terakhir eskul rohis. Berharap siswa kita pintar membaca tulis Al-Quran, minimal bisa baca Iqra. Artinya dari keempat eskul ini, kalaupun nanti akan terbentuklah klub English Penpara ini, ya, tujuannya tadi dengan adanya eskul berarti kita akan melihat minat bakat siswa kita. Jadi nanti ada penjaringan siswa yang minat ke olahraga siapa saja, yang minat ke rohis siapa saja, termasuk nanti yang minat ke bahasa Inggris, sehingga siswa kita lebih bisa berpacu dengan teman-temannya untuk melihat bakat dia itu ada di mana, seperti itu Pak. Jadi kembali ke minat dan bakat siswa. Jadi kita sebagai guru mengalurkan seperti itu, mendorong dari belakang. Seperti itu Pak ya. Dengan banyaknya jenis eskul tadi, ini minat siswa tadi bisa tersalurkan. Ada yang kesenian, olahraga. Minimal setiap siswa minimal ada satu eskul. Kalaupun boleh lebih silakan, asal kegiatannya jangan bertabrakan. Ini biasa ya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin dari eskul tadi yang Ibu sudah ceritakan, ada beberapa prestasi yang sudah pernah kita dapatkan di sekolah SMP Parambang ini. Sementara karena sekolah kita ini kan termasuk sekolah baru Pak ya, USB punya sekolah baru. Tahun pertama itu kita pernah ikut lomba gerak jalan, katakanlah perdana, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 gerak jalan putra. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mr. Bendy dan Mrs. Yela. Salam guru penggerak, guru hebat. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Pada kegiatan hari ini kita akan berdialog berkenaan dengan rencana program ekstrakurikuler bahasa Inggris yang sudah direncanakan, yaitu bernama Spen Panakuang English di SMP Negeri Parambang atau Klub Bahasa Inggris SMP Negeri Parambang, sebagaimana program yang berdampak positif kepada para siswa. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdialog beberapa pertanyaan dengan rencana kerja ini. Begitu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bisa kita mulai? Siap ya? Insya Allah. Oke, pertanyaan pertama, apa pendapat Bapak dan Ibu terkait rencana saya untuk membuat program ekstrakurikuler bahasa Inggris yang diberi nama Spen Para Club of English? Keduluan, Pak Mr. Denny, silakan Pak. Terima kasih Pak Lutfi selaku CBP penggerak di SMP Negeri 4 Rambang. Menurut pendapat saya, English Club itu sangat bagus ya. Selain dia bisa untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam menggunakan bahasa Inggris,
itu manfaatnya sangat banyak. Selain bisa mereka berbahasa Inggris dengan baik dan benar, nantinya ketika mereka sudah tamat dari SMP 4 Rambang, mereka bisa melanjutkan dengan mengikuti kursus dan sebagainya. Karena English Club itu wadah di mana kita bisa mengekspresikan kemampuan kita, baik bagaimana cara membaca, menulis, kemudian berpidato dan sebagainya. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban sangat luar biasa. Mungkin kami silakan di Siala untuk menambahkan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Mungkin di sini agak sedikit sama mungkin menurut pendapat saya terkait dengan English Club ini sebagai yang bahasa Inggris di SMP Pertama. Sangat bagus karena bisa meningkatkan kualitas berbahasa Inggris siswa-siswa di SMP Negeri 4 Rambang ini, sehingga bila kita ada kegiatan belajar mengajar di kelas bisa terciptalah kegiatan yang sangat efektif. Mungkin itu saja. Terima kasih, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Menurut Bapak dan Ibu, apakah ada siswa yang akan berminat mengikuti program ini jika nanti program ini bisa kita jalankan semua? Mungkin Ibu lalu selaku guru kelas 7 ya, masih silakan Bu. Saya mengajar belum lama, tapi menurut saya kalau kita menciptakan membuat program kerja itu, ini sangat mungkin cukup tinggi minatnya, karena saya sudah mengajar di beberapa tahun. Siswa-siswa cukup mau mengikuti pelajaran ya, cukup antusias ya, sehingga siswa juga pasti berminat untuk mengikuti English Club ini. Terima kasih Bu atas pengamatan Ibu di kelas. Mungkin akan ada banyak siswa yang tertarik dengan program ini ya. Ada tambahan Pak? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya mengajar selama ini, English Club itu sangat bagus. Tapi kemungkinan ketertarikan siswa itu mungkin beragam dan berbeda. Bagaimana siswa bisa menarik untuk ikut dalam English Club itu, bagaimana cara kita memotivasinya di dalam kelas. Jadi kita sebagai guru bahasa Inggris itu harus senantiasa memotivasi siswa itu untuk ikut mendaftarkan diri di English Club, supaya nantinya mereka bisa menularkan sama teman-teman yang lain yang belum mengikutinya. Terima kasih. Mereka bisa saling menularkan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apakah apa saja manfaat dari program English Club ini? Mungkin Pak Denny dulu mungkin. Manfaat sangat banyak sebenarnya. Manfaat dari English Club itu pertama bagi siswa, karena siswa ini adalah generasi penerus bangsa yang otomatis akan menggantikan kita sebagai seorang guru. Yang pertama, dia akan bisa menguasai bahasa Inggris. Yang pertama. Nanti yang kedua, dia bisa berkomunikasi dengan kawan-kawannya mungkin dari luar yang bisa berbahasa Inggris. Dan yang ketiga, nantinya ketika dia berkuliah ataupun dia melanjutkan pendidikan ke luar negeri, dia tidak akan kaget dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa internasional yang sangat baik dan sangat bagus digunakan di seluruh dunia, karena setiap orang menggunakan bahasa Inggris. Semakin siswa itu tertarik untuk mengikuti English Club, maka manfaat bagi dia akan sangat bagus untuk meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan bahasa Inggris. Itu saya jawab. Berkompetensi dalam bahasa Inggris, berkomunikasi bahasa Inggris. Mungkin ada tambahan Ibu? Ya, mungkin menurut saya manfaatnya yaitu yang pertama, mungkin walaupun manfaatnya itu mengenalkan Inggris dasarnya dulu kepada siswa. Mungkin yang kedua, memberikan kesempatan untuk siswa tadi mengeksplor apa yang dia punya atau bakat yang dia punya dalam berbahasa Inggris. Yang selanjutnya mungkin wadah untuk menyalurkan minat bakat siswa tersebut. Minat bakat siswa. Ada lagi Bu? Cukup?
Terima kasih, sangat luar biasa sekali presentasi kita hari ini. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, mari kita sudah memasuki pertanyaan terakhir. Apakah nanti jika program ini sudah berjalan, disetujui, kita sepakati, apakah Bapak dan Ibu akan mendukung program ini dan bersedia untuk menjadi pembina ekstrakurikuler bahasa Inggris ke depannya? Mungkin Ibu Tiara dulu, silakan. Ya, saya sangat mendukung program kerja ini atau English Club ini, dan saya juga bersedia jika Bapak mengajak saya untuk menjadi pendamping atau bagian dari English Club. Siap Bu ya, semangat. Sekarang Mr. Dedi, silakan. Kalau saya sebagai guru bahasa Inggris, salah satu kewajiban kita adalah menularkan kemampuan kita itu kepada siswa. Jadi walaupun disuruh atau tidak disuruh, kalau itu sudah terprogram dan kita harus menjalankan, maka kita harus bersedia untuk membantu rekan-rekan guru yang sudah membuat program English Club itu untuk kita mengajar di salah satu kelasnya mungkin nanti ya. Karena itu memang tugas kita sebagai guru, saling membahu-membahu membantu supaya terciptanya suasana SMP 4 Lambang itu yang bisa seluruhnya berbahasa Inggris. Itu saja Pak. Sangat luar biasa sekali dialog kita, mengingat waktu kita sangat singkat. Terima kasih atas segala pendapat, saran dan ide gagasannya tadi. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf pegawai SMP Negeri Palembang yang berkenan hadir pada siang hari ini. Tentunya yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmat, taufik serta hidayahnya. Dan hari ini kita bisa berdiri, berkumpul bersama, bersilaturahim dalam ruangan ini dalam rangka sosialisasi program kerja kami selaku calon guru penggerak, yaitu program yang berdampak positif pada murid. Yang kedua, tentunya tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammadin SAW. Baiklah, Bapak Ibu guru dan pegawai yang kami hormati, Bu Kepala Sekolah, izinkan kami memaparkan maksud dan tujuan kita duduk dan berkumpul di ruangan ini. Jadi, Bapak Ibu, kami selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara ini mewakili SMP Negeri Palembang diberi tugas pada modul terakhir, modul 3, yaitu untuk membentuk sebuah program yang berdampak positif kepada siswa. Jadi di setiap sekolah itu memiliki program yang berbeda-beda menyesuaikan situasi kondisi sekolahnya masing-masing. Ada yang di SD itu ada yang tentang bersihan sekolah, sampah, dan ada juga yang literasi, kebanyakan literasi membaca 15 menit sebelum belajar, dan sekolah-sekolah lain ada program masing-masing. Di SMP Negeri Palembang, kami berinisiatif membuat sebuah program yang berdampak positif kepada siswa, yaitu kami beri nama di sini adalah Spend Para Club of English, yang artinya Klub Bahasa Inggris SMP Negeri Palembang. Untuk memulai kegiatan ini, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kami lalui, yaitu bakja. Jadi yang pertama nanti di situ ada buat pertanyaan, kami jabarkan, kemudian A, ambil pelajaran, kemudian B, gali mimpi, kemudian C, jabarkan rencana, dan A, aksi nyata. Jadi begitu, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kami lalui. Nah, dari beberapa tahapan itu, tahapan bakja tadi, kami telah melakukan
beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kami berdiskusi mengambil asesmen dengan kepala sekolah. Kami awali dengan ibu kepala sekolah, Bu ya. Kami telah berdialog, menyampaikan maksud dan tujuan akan diadakan program ekstrakurikuler bahasa Inggris yang pertama Spen Paragraph of English. Setelah disetujui oleh kepala sekolah, selanjutnya langkah kedua kami telah mengambil asesmen dan kuesioner kepada siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Kelas 7, 8, 9 sudah mengambil kuesioner dan rata-rata siswa berminat untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian kami lanjutkan tahapan yang ketiga, kami telah berdialog juga dengan rekan sejawat guru bahasa Inggris, yaitu Mr. Tendi dan Mrs. Ella, berkenaan dengan kegiatan ekstrakurikuler ini. Dan alhamdulillah mendapatkan kabar baik dari guru bahasa Inggris kita di SMP Negeri Parambang. Dan tahapan selanjutnya pada hari ini kami akan mensosialisasikan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kami ada program, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan nanti kedepannya berharap bisa dijalankan di sekolah kita untuk memajukan SMP Negeri Parambang terkhusus di pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita lihat di sini judulnya sudah kami sampaikan tadi. Kita lanjutkan Pak Jerry. Ini adalah program kerja, rencana program kerja yang kami rancang yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada yang pertama adalah latar belakang. Apa yang berlatar belakang ini dibentuknya klub bahasa Inggris ini? Karena klub bahasa Inggris itu diharapkan nanti akan menjadi eksis, menjadi daya tarik bagi masyarakat di daerah kita untuk bersekolah di sini, kepala sekolah seperti itu. Tuh, di SMP Negeri Parambang merupakan sebuah nanti organisasi pendidikan yang berbasis pada bahasa Inggris, English Club, juga sebagai wadah bagi para siswa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris depannya seperti itu. Kemudian tujuan dibentuknya ini yang pertama adalah ekstrakurikuler ini untuk meningkatkan kemampuan individu mengenai bahasa Inggris, terutama di dasar bahasa Inggris. Yang pertama listening, mendengarkan, berbicara speaking, membaca reading, dan juga menulis writing. Selain itu juga kami menawarkan beberapa keterampilan di dalam bidang bahasa Inggris. Yang pertama nanti kita akan di dalam prakteknya akan belajar pidato bahasa Inggris. Nanti yang akan dipelajari ketika kita ekstrakurikuler di lapangan nanti. Ada puisi, singing, bernyanyi bahasa Inggris, news reading, membaca berita bahasa Inggris, kemudian storytelling, menceritakan kembali cerita yang sudah dibacanya dengan bahasa Inggris. Kemudian debat bahasa Inggris, dan terakhir adalah berdialog atau berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Lanjut Pak. Jadi aktivitasnya yaitu di dalam kelas. Praktek pelaksanaannya rencananya di dalam kelas atau di ruang laboratorium bahasa, kemudian juga di luar kelas, di mana siswa itu bisa merasa nyaman ketika belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengikuti lomba-lomba. Jika diadakan lomba-lomba kegiatan bahasa Inggris, debat bahasa Inggris, itu rencana ke depan. Karena kami telah mensurvei beberapa sekolah, ada sekolah SMP Negeri 2 Belumbang, itu yang sudah 2 tahun melaksanakan program bahasa Inggris, dan mereka sering mendapatkan juara-juara di sekitar Belumbang dan sekitarnya dalam lomba-lomba bahasa Inggris. Di SMP rekan kami Bapak Bukon di SMP Negeri 2 Belumbang. Kemudian kegiatan menampilkan keterampilan speaking, speech, poem, dan sebagainya, atau pidato bahasa Inggris ketika nanti kita ada sekolah seperti tahun lalu kita mendadak bisa menampilkan walaupun pidatonya belum terlalu bagus karena waktunya sangat singkat. Kemudian ada permainan dalam bidang bahasa Inggris, mereka menarik untuk belajar. Lanjutkan Pak. Jadwal kegiatannya itu direncanakan hari Kamis
jam 14.00 sampai pukul 15.00, tempatnya di disiplin di Tambang. Nah, ini struktur kepengurusan kami merancang awal, nanti kalau ada perubahan kita ubah. Ini setelah berdialog dengan kepala sekolah, kami disetujui untuk sementara tanggung jawabnya adalah di kepala sekolah. Kemudian kepemimpinan ekskulnya itu sementara kami, kemudian koordinatornya tentu kita berkoordinasi dengan wakil guru suara ini, dan fasilitatornya guru bahasa Inggris itu Pak Dendi dan Ibu Dela, begitu. Dan terakhir adalah penutup. Demikian program ekstrakurikuler SPN Panak for English tahun 2023-2024 yang direncanakan. Semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah dan di luar sekolah atau stakeholder. Mungkin itu saja yang disampaikan. Mohon sekali dukungan dan bantuannya dari seluruh guru, pegawai, dan seluruh keluarga besar SMK Pak Tambang. Mungkin itu saja sebelum kami tutup. Kami persilakan untuk kalau ada pertanyaan. Pertanyaan singkat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waida, salah satu guru mata pelajaran di SMP Negeri Pertama. Yang ingin kami tanyakan, coba Bapak jelaskan trik bagaimana agar anak itu tertarik mengikuti yang sekarang English Club ini. Jadi coba jabarkan bagaimana, kan kita tahu anak-anak kita ini sebagian besar kalau menuju ke mata pelajaran yang sulit itu minatnya rendah. Jadi coba jelaskan oleh Pak Yubri bagaimana trik jikunya agar anak-anak itu tertarik mengikuti English Club ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pertanyaan yang sangat menantang sekali itu dijawab. Trik-trik bagaimana siswa itu bisa tertarik belajar bahasa Inggris, gitu ya? Persoalan oleh bahasa Inggris. Dalam kegiatan ini karena belum berjalan, mengawali kegiatan ini kami melakukan asesmen terlebih dahulu dengan memberikan visioner dengan beberapa siswa untuk perwakilan kelas 9. Di sana bagi mereka-mereka yang tertarik dengan bahasa Inggris nanti akan kami data dan kami ajak untuk kegiatan ini. Di dalam proses kegiatannya nanti kami akan berdiskusi awal dengan siswa. Ada yang nanti siswanya akan mempelajari dasar-dasar bahasa Inggris, mungkin kosakata yang kami kelompokkan. Ada yang mungkin di tingkat kedua bahasa Inggris, mungkin dia sudah mulai berbicara bahasa Inggris. Itu akan kami kombinasikan dengan menggunakan alat-alat pembelajaran berupa video, berupa lagu-lagu bahasa Inggris, berupa dialog, video dialog, nanti yang atau permainan-permainan bahasa Inggris yang membuat mereka itu merasa nyaman. Walaupun bukan bahasa kita, tapi dengan merasa nyaman, walaupun belum mengerti, lama-kelamaan mereka akan menjadi tertarik atau suka dalam bahasa Inggris seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, trik-trik rencana yang akan kami laksanakan. Kalau ada tambahan masukan dari Sir Dendi dan Ibu Dela atau yang lain nanti bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan sebagai rekan kerja kami CGP, Pak Yopri, kalau menurut saya trik dan triknya itu sederhana sebenarnya. Sebagai guru bahasa Inggris, kita harus disukai dulu oleh siswanya. Dengan suka dengan gurunya, otomatis dia akan masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Dengan dia masuk ke pelajaran bahasa Inggris,
dengan sendirinya dia akan tertarik untuk mengikuti program-program bahasa Inggris. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Mantap guru ya. Sukai dulu dengan gurunya, maka pelajarannya akan mengiring, akan mengikut. Kalau gurunya sudah tidak sukai atau tidak tertarik, maka siswanya juga tidak mau belajar. Setelah memakai caranya, terima kasih Mr. Randy. Kalau nanti triknya bisa kita jalankan di lapangan. Oke, demikian. Mohon maaf waktunya, masih atas arahannya. Selamat bersama. Terima kasih lagi untuk memberikan tanggapan. Baik, jadi paparan yang disampaikan oleh Pak ini yang mengikuti kegiatan ini saya pribadi sangat mendukung ya, sangat antusias. Ini kita coba ya, kita coba membuka klub English di Semisara ini, yang mana nanti Pak Yupri minimal berkolaborasi ya. Yang pertama kolaborasinya terhadap sesama guru bahasa Inggris. Jadi dalam hal ini walaupun Pak Yupri yang mengikut kegiatan CGP bukan berarti ini kerjaan Pak Yupri, ini kerjaan kita semua ya. Sebagai guru, sebagai tata usaha kita sangat mendukung. Daya dukungnya yang pertama tadi dari sumber manusianya dulu, itu kita ya, utamakan terutama guru bahasa Inggris, mungkin bisa juga guru bahasa Indonesia atau guru-guru yang lain. Jadi daya dukungnya adalah sumber manusianya dulu. Kemudian yang kedua daya dukungnya adalah mungkin tempat, lokasi atau ruangan yang memang betul-betul sangat mendukung. Ya, apakah nanti kita buat pondok baca, apakah mungkin pojok baca yang khusus lebih dispesialiskan lagi, bukan pojok baca dari kelas-kelas ya. Juga mungkin dukungnya wali kelas ya, mengajak siswanya kembali gemar membaca, membuat pojok baca yang sangat menarik di kelasnya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas, termasuk tadi infokus, laptop, dan mungkin juga kreativitas guru membuat alat peraga yang memberi dukungan, yang berkolaborasi. Misalnya guru agama membuat alat peraga tentang katakanlah nama-nama alat tubuh, misalnya nama-nama alat tubuh dalam bahasa Arab, mungkin nanti langsung dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi artinya dalam agama dapat, dalam pendidikan bahasa Inggrisnya dapat, tangan dalam bahasa Arabnya apa, bahasa Inggrisnya misalnya seperti itu ya. Jadi juga terhadap guru-guru yang lain bisa Pak Dekron mungkin membuat alat peraga tentang nama-nama daripada alat-alat matematika misalnya. Tapi bisa juga langsung dibuat dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, IPA mungkin membuat nama-nama bunga, nama-nama hewan, tapi langsung di bahasa Inggris kan. Mungkin ini pun trik-trik awal. Yang mana tadinya anak tidak tahu harimau itu apa bahasa Inggrisnya, singa itu apa, monyet dia tiap hari lihat dia tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. Ya, minimal sudah tahu. Ya, kebetulan Ibu Tina baru pulang dari SMP Surakarta. Di SMP Surakarta itu bahasa setiap hari beda-beda. Bahasa Indonesia selalu dipakai. Artinya pada hari itu tidak boleh pakai bahasa Jawa, walaupun dia orang Jawa. Dalam satu minggu hanya 1 hari boleh dipakai bahasa Jawa. Nah, bagaimana kita? Minimal kita jangan lagi pakai bahasa kerajaan kita, bahasa dusun kita. Buat 1 hari ya, hari Jumat misalnya pakai bahasa dusun, silakan hari Jumat. Hari lain siapa bahasa dusun maka kedadendo. Khususnya gurunya dulu. Ini kadang tanpa sadar guru kita sendiri bahasa dusun. Mengajak anak bekerja, mengajak anak membuat tugas pakai bahasa kerajaan kita. Otomatis anak bertanya pakai bahasa dia dulu. Ya, yang mana kadang-kadang kita di sekolah ini belum tentu semuanya orang daerah kita. Terkadang kita tidak mengerti
Saya orang luar kata. Terkadang ada satu kata yang saya tidak ngerti. Bagaimana bahasa Rambang yang sesungguhnya? Mungkin Ibu Waria kebetulan pendatang baru. Bu Waria bingung Bu ya bahasa sini. Tapi kami senang kok dengan logat bahasa Ibu. Sehingga kami yang ikut-ikut bahasa Ibu. Ngapain lah kira-kira seperti itu. Nah bagaimana kita seperti itu membuat kolaborasi antara guru bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris, mungkin guru bahasa Inggris dengan agama, mungkin guru bahasa Inggris dengan guru IPA, guru bahasa Inggris dengan guru PPKN. Minimal kita memperbanyak slogan-slogan atau membuat alat peraga. Alat peraga yang bisa kita ajarkan pada saat kita ngajar, sekaligus alat peraga yang permanen ada di kelas. Minimal anak itu tiap hari masuk baca. Ada gambar piring, ada gambar sendok, ada gambar meja. Bagaimana gambar itu ada bahasa Inggrisnya, sehingga anak itu tahu meja ini apa. Ya, zaman kita dulu disuruh hafal meja ini, itu ini apa. Kalau kita buat hafalannya tidak menarik, hanya ada tulisan saja. Tapi bagaimana membuat daya tarik? Ya, sekarang pembelajaran banyak, buka saja di YouTube, semua ada. Asal ada kemauan, insya Allah ada jalan. Jadi ini di samping ini tugas utama Pak Yupri, bukan berarti kita hari ini sebagai penonton. Kita semuanya adalah peran penggantinya Pak Yupri. Artinya kita harus berkolaborasi dalam hal ini. Ya, sehingga kita sebagai guru bisa mencari, memodif trik-trik bagaimana kita disukai siswa. Yang kata Mr. Denby tadi, sukai dulu saya, baru sukai pelajaran saya. Ya, guru matematika jangan karena siko takut anak. Sekarang sukai dulu Pak Dekron, baru nanti menyukai pelajaran Pak Dekron. Insya Allah anak-anak merindukan kita. Sehari tidak sekolah ditanya kita, mana ya Bapak yang besar tinggi ganteng itu, ya seperti itu. Ya mungkin itu sementara Pak ya, karena waktu dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini semuanya untuk kita, oleh kita, dari kita, agar tujuan kita adalah secara semakin maju ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas segala masukan dan sarannya. Jadi untuk kebaikan sekolah kita bersama. Mungkin karena sudah habis materi kita, waktu kita juga sudah habis, kita tutup dulu bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ulang soalnya. Apa yang dimaksud dengan bahasa Inggris? Apa fungsi dan kegunaan bahasa Inggris? Apa yang membuat kalian merasa nyaman ketika saat belajar bahasa Inggris? Yuni, hadap kamera sebentar. Nomor berapa? Manda? Nomor berapa? Coba apa soalnya tadi?
Nama yang mana? Ada yang berminat ikut kursus bahasa Inggris? Mau ikut nggak? Mengapa mau ikut? Menarik. Seru, menarik. Terkenal, menyenangkan, memiliki banyak orang. Kelas berapa ini? Apa ada buku buat? Buku Inggris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Baiklah Ibu, mohon izin pada pagi hari ini saya selaku JGP dari SMP Negeri Paramba ingin berdiskusi, berdialog terkait kami akan merancang sebuah program yang berdampak positif kepada murid yang kami beri nama SPEN para Platform Inggris ataupun bahasa Inggris SMP Negeri Paramba. Namun sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri selaku kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enis Fareni selaku Wakakurikulum SMP Negeri 4 Tambang. Baik, bisa kita mulai Ibu ya. Oke, pertanyaannya ada beberapa yang akan kami tanyakan kepada Ibu terkait dengan program yang kami rancang ini. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja kebijakan-kebijakan sekolah yang bisa diberikan atau daya dukung Ibu selaku wakil kurikulum untuk mensukseskan kegiatan program SPEN para Platform Inggris? Terima kasih Pak Yupri, bagus sekali pertanyaannya. Ini juga merupakan pertanyaan yang bisa membuat lebih baik sekolah kita. Saya selaku Wakakurikulum sangat mendukung dengan adanya English Club ini Pak. Usahakan nanti semoga kegiatannya berjalan. Saya selaku Wakakurikulum ini sangat mendukung sekali dengan kegiatan program ini karena di sekolah kebetulan kita belum ada English Clubnya, English Clubnya.
Kemudian Bapak selaku guru bahasa Inggris bisa mengajak guru-guru lain untuk berpartisipasi dengan Eskul English Club ini. Kemudian sekolah hanya bisa mendukung dan memfasilitasi untuk berjalan lancar dengan kegiatan yang akan diadakan ini. Boleh nanti setelah Bapak berkoordinasi dengan guru lain. Kebetulan di sekolah kita ada 3 guru bahasa Inggris. Bapak sendiri, kemudian Sir Dendi dan Miss Yela. Silakan berkolaborasi. Kemudian sekolah hanya bisa memfasilitasi. Boleh menggunakan ruangan yang bisa nyaman untuk mengadakan kegiatan tersebut. Kemudian Infokus kebetulan kita ada, silakan digunakan. Apapun yang fasilitas digunakan di sekolah silakan digunakan. Luar biasa. Terima kasih Bu atas dukungan yang sangat luar biasa dari pihak sekolah, khusus Ibu pribadi dan sebagai wakil kurikulum di SMP Negeri Pak Rambang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bagaimana terkait animo murid yang berminat mengikuti eskul yang ada di sekolah kita? Kalau animo murid, alhamdulillah kalau saya lihat semuanya berantusias Pak untuk mengikuti ekskul, terutama di sini ada ekskul olahraga, ada ekskul kerohanian, ada ekskul kesenian. Nah, ditambah satu lagi ekskul pramuka Pak. Karena di sini wajib di sekolah ini mengikuti, semua murid mengikuti ekskul pramuka. Kemudian kalau kita tambah lagi untuk ekskul English Club ini malah tambah bagus lagi Pak. Karena ini bisa membantu mereka untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Berarti ekskul selama ini sudah berjalan baik, Bu? Alhamdulillah ya sudah berjalan baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Ibu. Iya. Apa pendapat guru-guru ekskul yang lain terkait animo murid untuk mengikuti program ekskul di SMP Negeri Pak Rambang? Oh ya, kalau saya mendengar apa mereka ke sekolah itu, saya lihat semuanya berantusias untuk mengikuti ekskul. Karena di sini misalnya ini ekskul olahraga, kebetulan kita lapangan walaupun masih banyak kekurangan, nanti insya Allah akan kita sediakan lapangan, misalnya lapangan voli, kemudian lapangan futsal, dan nanti kalaupun bisa kita sediakan untuk lapangan basket. Itu kalau ekskul olahraga. Sedangkan ekskul kesenian ya kita di sini di sekolah belum bisa memfasilitasi semaksimal mungkin karena di sini kita belum ada musola. Kebiasaannya kalau ekskul kerohanian itu ke musola, tapi kita menyediakan ruangan-ruangan yang bisa dipakai untuk ekskul kesenian. Kemudian kalau ekskul kesenian juga di sini ekskul kesenian kita belum ada ruangan tertentu, tapi kita juga menyiapkan ruangan yang bisa senyaman mungkin untuk melakukan ekskul kesenian. Di sini karena ekskul kesenian itu ada paduan suara, ada seni tari, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Dan terakhir ekskul pramuka. Kalau ekskul pramuka karena diwajibkan seluruhnya, jadi semua siswa di sini ikut untuk ekskul pramuka karena ekskul pramuka itu ada khusus hari tertentu. Terima kasih Bu atas percakapannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas dukungannya. Ya, terima kasih. Bisa berjalan. Nah, untuk ekskul English Club semoga nanti berjalan seperti ekskul yang lain. Amin. Mungkin sampai di sini dialog kita. Terima kasih atas segala waktu dan bantuannya. Kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Destiana Sapitri. Saya akan membacakan hasil asesmen calon guru penggerak SMP Negeri 4 Rambang, Bapak Yupriansa. Apa yang membuat kalian nyaman ketika belajar bahasa Inggris? Gurunya yang sangat ramah dan mudah dalam bersosialisasi dengan siswa atau siswi. Juga pelajarannya yang sangat membantu saya dalam ujian semester. Apa kalian setuju dengan
Spenpara Club of English sangat setuju karena dengan adanya dialogkan program grup bahasa Inggris tersebut dapat menambah wawasan kami tentang pelajaran bahasa Inggris dan dapat mengajarkan kami tentang berpidato tentang bahasa Inggris, dapat membantu kami dalam berbicara bahasa Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Inti Kongres akan membacakan asesmen Calon guru penggerak. calon guru penggerak Pak Yupriansa. Apakah yang membuat kalian merasa nyaman ketika belajar bahasa Inggris? Yang pertama, karena guru bahasa Inggris menjelaskan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga membuat saya nyaman saat belajar bahasa Inggris. Yang kedua, guru menjelaskan materi dengan sangat jelas, sehingga memperluas wawasan saya mengenai pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, guru menjelaskan materi dengan berupa media komputer, sehingga tidak membuat saya bosan ketika belajar bahasa Inggris. Apakah kalian setuju dengan Spenpara Club of English? Saya sangat setuju karena itu akan membantu memperluas pengetahuan saya tentang bahasa Inggris. Saya juga ingin belajar lebih banyak lagi mengenai bahasa Inggris. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sesari, siswa SMP Negeri Parambang kelas 2. Akan menjelaskan hasil asesmen calon perangkat guru SMP Negeri 4 Rambang Pak Yupriansa. Apa yang membuat kalian merasa nyaman? Karena menurut saya karena guru bahasa Inggris menjelaskan pelajaran bahasa Inggris dengan sangat jelas dan menggunakan yang sangat luas. Saya karena guru bahasa Inggris menyampaikan pendapat dan memberi ilmu pengetahuan yang luas. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arema. Nama saya Tania Kunci. Nama saya Prisawati Awana. Nama saya Agung Nugroho. Kami dari kelas 81 akan membacakan asesmen calon guru penggerak Pak Yupriansa dari SMP Negeri Parambang. Apa yang membuat kalian merasa nyaman ketika belajar bahasa Inggris? Menurut saya, belajar bahasa Inggris sangat menyenangkan karena 1. Guru yang mengajar menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami. 2. Memperluas wawasan tentang bahasa Inggris. 3. Mempermudah komunikasi dengan orang asing. Apakah kalian setuju dengan Spenpara Club of English? Setuju, karena dapat menyalurkan minat kami terhadap bahasa Inggris, serta mengajarkan kami cara membuat dialog berbahasa Inggris. Dapat membantu kami dalam mengucapkan bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabina Dari. Perkenalkan, nama saya Dia Anggita. Kami akan membacakan hasil asesmen yang dirancang oleh Pak Yupriansa selaku calon guru penggerak SMP Negeri Parambang. Apa yang membuat kalian merasa nyaman ketika saat belajar bahasa Inggris? Yang membuat saya nyaman adalah karena program pembelajaran yang disampaikan menarik. Guru menjelaskan pelajaran dengan beberapa teknik seperti video, gambar, dan tulisan sehingga kami mudah memahami pelajaran bahasa Inggris meskipun bahasa asing. Apakah kalian setuju diadakannya Spenpara Club of English? Ya, kami sangat setuju diadakan program Spenpara Club of English karena akan mudah belajar cara membacanya dalam melampaukan atau mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Dapat membantu kami belajar bahasa Inggris dengan lebih detail dan dapat membantu kami belajar dalam berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir, dapat menambah wawasan kami dalam belajar bahasa asing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dirancang oleh Bapak Riansa selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri Patambang. Apa yang dimaksud dengan bahasa Inggris? Menurut pendapat saya, bahasa Inggris adalah bahasa resmi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Bahasa Inggris memiliki pengaruh yang besar dalam dunia bisnis, teknologi, dan hiburan. Pertanyaan kedua, apa fungsi dan kegunaan bahasa Inggris? Yang pertama, memperluas wawasan karena bahasa Inggris sering digunakan dalam penyampaian informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengangkat citra negara di mata global karena di forum internasional komunikasi dilakukan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, memajukan bangsa. Selanjutnya, membuka lebih banyak kesempatan ke berbagai penjuru dunia, baik untuk belajar maupun bertamasya. Dan yang terakhir, memberi lebih banyak peluang kerja. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat kalian merasa nyaman ketika belajar bahasa Inggris? Karena guru bahasa Inggris memberi penjelasan yang baik dan mudah dipahami, dan semakin banyak belajar bahasa Inggris, maka semakin luas pengetahuan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.